Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Ibu Dr. Hajah Rohmaniah, Magister Pendidikan, akan menyampaikan aspirasi yang ke-1 sebagai berikut. Gerakan Nasional Birrul Walidain. Aspirasi ini berintikan ajakan kepada semua masyarakat, terutama para kepala sekolah, komite sekolah, guru, dan wali murid, baik sekolah dasar, wali murid SMP negeri di seluruh Indonesia, untuk bersama-sama ayo bergerak mengimplementasikan ajaran Birrul Walidain sehingga seluruh tamatan sekolah dasar dan SMP, sekolah menengah pertama, utamanya untuk sekolah negeri, berakhlak berkarakter Birrul Walidain. Artinya, semua bermartabat, semua bertabiat, hormat dan taat kepada kedua orang tuanya. Selengkapnya, aspirasi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Kabar baik, sehat walafiat tentunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenan kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah dari Aspirasi Channel hadir ikut berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan yang kami tujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Spesial aspirasi kali ini kami tujukan kepada yang terhormat seluruh kepala sekolah, guru, dan wali murid sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, utamanya sekolah negeri di seluruh Indonesia. Pada kesempatan yang pertama ini kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul Gerakan Nasional Birrul Walidain. Sehat Bapak, Alhamdulillah kita bisa bertemu. Ya, senang ya Pak ya, pada usia tua kita masih bisa sibuk mengisi dengan aspirasi yang sangat penting bisa nanti dimanfaatkan untuk masyarakat. Maaf Bapak, untuk Pak Dr. Haji Homsin Ali Usman, sebelumnya perkenankan saya ingin bertanya berkaitan dengan Birrul Walidain. Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan aspirasi Birrul Walidain itu? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah atas pertanyaannya. Sebuah peribahasa klasik mengatakan, kasih ibu sepanjang jalan, bahwa kasih sayang kedua orang tua kita, utamanya ibu, terhadap anaknya sangatlah besar. Tidak ada batasnya dan tidak akan bisa terbalas. Begitu besar dan pentingnya posisi dan peran orang tua, utamanya ibu, kita harus wajib berbakti kepada kedua orang tua yang dalam bahasa agama disebut Birrul Walidain. Oh ya, Bapak, kalau saya boleh tahu, apa dasar pemikiran Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman tentang Birrul Walidain, dan kok nampaknya begitu semangat memperjuangkan aspirasi Birrul Walidain? Begini Bu Dr. Rohmaniah, setidaknya ada 2 buah hadis di bawah ini yang sangat penting dijadikan landasan kita untuk berpikir, untuk bersikap, untuk berperilaku dan bertindak atas nama anak terhadap kedua orang tuanya, terutama ibu. 1. Ngan Abdillah ibni Amrin radhiyallahu anhu maqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridallahi fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain, rawahu At-Tirmidzi. Artinya bahwa ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua kita
dan murka Allah ada pada murka kedua orang tua kita. Kedua, an Nasib bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Artinya bahwa surga itu di bawah telapak kaki ibu, bahwa surga itu sangat tergantung dari bagaimana ridho ibu kita masing-masing. Kedua hadis tersebut menunjukkan bahwa betapa besar, betapa mulia, betapa penting dan begitu terhormat kedudukan dan peran orang tua, utamanya ibu, di hadapan anak-anaknya. Atas dasar hal tersebut, berbakti pada kedua orang tua atau birrul walidain hukumnya wajib, fardhu ain bagi setiap anak, baik selagi orang tua kita masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Dan kalau kita tidak mengamalkan birrul walidain, hukumnya dosa besar. Nah, di depan tadi Bapak menyampaikan bahwa aspirasi birrul walidain diharapkan menjadi sebuah gerakan bersama antara kepala sekolah, guru, dan wali siswa sekolah dasar, sekolah menengah, menengah pertama, bahkan sekolah menengah atas nantinya. Maaf Bapak, apa yang dimaksud dengan gerakan birrul walidain itu? Silakan Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman untuk menjelaskan. Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah atas pertanyaannya. Yang dimaksud gerakan birrul walidain di sini adalah: 1. Gerakan birrul walidain dapat diartikan sebagai ajakan, permohonan kepada yang terhormat kepala sekolah, guru, dan wali murid SD dan SMP utamanya negeri di Indonesia untuk berkenan. 1. Menyepakati penambahan diklat birrul walidain pada kurikulum sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 2. Mohon menyepakati pengintegrasian, penyatuan materi diklat birrul walidain dengan sejumlah mata pelajaran seperti mata pelajaran agama, PPKN, dan mata pelajaran lain sesuai hasil musyawarah. 3. Menyepakati pelaksanaan pembelajaran materi diklat birrul walidain dilaksanakan secara fleksibel, artinya bisa disampaikan secara terpisah waktunya, bisa disampaikan setelah beban pelajaran hari itu selesai, atau dapat dilaksanakan di waktu Ramadan atau waktu senggang lainnya. 4. Menyepakati penambahan materi diklat birrul walidain dilaksanakan secara dinamis, artinya teknis pelaksanaan diklat dapat menggunakan media dan metode dengan menyesuaikan berbagai situasi dan kondisi yang sesuai dengan kondisi sekolah yang bersangkutan. 5. Berkenan menyepakati praktik diklat birrul walidain di SD dan di SMP dilaksanakan secara serius dan rutin dalam kehidupan keseharian para siswa SD dan SMP. 2. Gerakan birrul walidain dapat diartikan sebagai gerakan untuk senantiasa mendoakan, menemui, duduk bersama, makan bersama, dan atau telepon kepada orang tua yang masih hidup minimal sekali, misal dalam setiap minggunya. Syukur bagi setiap hari. 3. Gerakan birrul walidain dapat diartikan sebagai ajakan secara khusus bagi setiap anak kepada orang tuanya, utamanya yang telah berusia lanjut atau kategori orang tua kita sudah jompo. 4. Gerakan birrul walidain dapat diartikan sebagai permohonan kepada pemerintah Republik Indonesia dapat tersedianya dan tersalurkannya bantuan sosial khusus para manula secara rutin bulanan, utamanya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. 5. Gerakan birrul walidain dapat diartikan sebagai permohonan dapat terbentuknya Komnas, Komisi Nasional Gerakan Birrul Walidain oleh pemerintah Republik Indonesia. Perkenankan Pak Dr. Haji Homsin Ali Usman untuk lebih jelas tentang isi aspirasi gerakan birrul walidain yang dimaksud. Apakah kiranya Bapak berkenan untuk menyampaikan yang lebih rinci? Secara lebih rinci tentang aspirasi gerakan birrul walidain ini
dapat saya sampaikan sebagai berikut. Berkenan dan mohon dapat terbentuknya tim penyusun kurikulum Diklat Birrul Walidain untuk siswa tingkat sekolah dasar. 2. Mohon dapat terbentuknya tim penyusun kurikulum Diklat Birrul Walidain untuk siswa tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. 3. Dapat tersusunnya materi diklat baik teori maupun praktik sebagai kurikulum Diklat Birrul Walidain di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dapat terlaksananya Diklat Birrul Walidain bagi setiap siswa SD dan SMP negeri di seluruh Indonesia. Selanjutnya bagaimana usulan Bapak? Tahapan realisasi Gerakan Nasional Birrul Walidain. Begini Bu Hajah Rohmaniah, aspirasi Gerakan Birrul Walidain ini saya usulkan dengan tahapan langkah sebagai berikut. Pertama, dapat terselenggaranya dialog interaktif atau sarasya nasional terlebih dahulu tentang aspirasi Gerakan Nasional Birrul Walidain ini, utamanya oleh yang terhormat Kementerian Sosial, yang terhormat Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 2. Tujuan dilaksanakan dialog interaktif atau sarasya nasional antara lain adalah: 1. Pembentukan tim penyusunan kurikulum Diklat Birrul Walidain untuk siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 2. Dapat tersusunnya kurikulum dan materi Diklat Birrul Walidain untuk siswa tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. 3. Dapat tersusunnya kurikulum dan materi Diklat Birrul Walidain untuk siswa tingkat SD dan SMP tentunya. Kemudian yang ketiga, dapat tersosialisasikannya materi Dikrul Walidain Gerakan Nasional Birrul Walidain ini oleh tim penyusun diklat, kurikulum maupun materi Birrul Walidain ini. Diharapkan pelaksanaan diklat Gerakan Nasional Birrul Walidain ini dapat dilaksanakan 1. Di seluruh unit sekolah SD negeri di Indonesia. 2. Di seluruh unit sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia. Lalu bagaimana nantinya Bapak tentang monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Gerakan Nasional Birrul Walidain itu? Betul Bu Dr. Hajah Rohmaniah, monitoring dan evaluasi hasil sebuah gerakan sangatlah penting untuk dilaksanakan. Adapun monitoring dan evaluasi terhadap Gerakan Birrul Walidain ini kami usulkan sebagai berikut. Penyampaian laporan triwulan tentang kendala pelaksanaan Gerakan Nasional Birrul Walidain oleh Kepala SD dan Kepala SMP, misal kepada Komisi Nasional Birrul Walidain tingkat kabupaten kota yang bersangkutan. 3. Pengiriman laporan akhir semester berupa video sampel pelaksanaan diklat Gerakan Nasional Birrul Walidain setiap SD dan SMP kepada Komnas Birrul Walidain tingkat kabupaten kota. 3. Pengiriman video hasil diklat Birrul Walidain terbaik 1, 2, 3 setiap akhir tahun misal bagi setiap SD dan SMP kepada Komnas Birrul Walidain kabupaten kota yang bersangkutan. 4. Pengiriman video hasil diklat Birrul Walidain seleksi terbaik 1, 2, 3 tingkat kabupaten kota pada setiap akhir tahun pelajaran kepada Komnas Birrul Walidain provinsi yang bersangkutan. Bagus. Kepada siapa aspirasi Gerakan Nasional Birrul Walidain itu ditujukan? Secara umum dan khusus, aspirasi Gerakan Birrul Walidain ini kami tujukan kepada seluruh masyarakat pemerhati pendidikan SD dan SMP. 2. Para wali murid SD dan SMP negeri di seluruh Indonesia. Yang terhormat Komite Kepala Sekolah, Guru dan Wali peserta didik SD dan SMP negeri di seluruh Indonesia. 4. Yang terhormat para bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. 5. Yang terhormat Menteri dan Wakil Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah. Terima kasih Pak Dr. Haji Homsin Ali Usman
atas penjelasannya yang sangat rinci yang diberikan kepada kami, kepada kita semuanya masyarakat Indonesia, terutama para generasi muda yang masih pada usia di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama, menengah atas, ya semua generasi muda. Berkaitan dengan aspirasi yang berjudul Gerakan Nasional Birrul Walidain. Serasa ini adalah gagasan yang sangat bagus, sangat bermanfaat. Mudah-mudahan dapat diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia dan berbagai pihak yang terkait. Terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam penyampaian aspirasi ini. Demikianlah, alhamdulillah, para pemerhati aspirasi Gerakan Nasional Birrul Walidain ini yang sangat saya hormati. Perihal aspirasi Gerakan Nasional Birrul Walidain ini sepintas telah saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan mendapat perhatian, dukungan dari kepala sekolah, komite, guru, para wali murid, dan pemerhati perubahan karakter siswa SD SMP dimanapun berada. Insya Allah aspirasi Gerakan Nasional Birrul Walidain ini akan ada aspirasi kelanjutannya. Apabila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat semuanya sependapat dengan aspirasi ini, tolong subscribe dan berikan komen seperlunya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kesalahan yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.